Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Maidah ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Wa qaffayna, dan mengikutkan kami Allah, ala atharihim, di belakang mereka para nabi-nabi yang telah disebutkan di atas. Kami ikutkan bi Isa bin Maryam, pada Isa bin Maryam, musaddiqon, dengan membenarkan lima pada kitab, baina yadaihi, di depan Isa, minat Taurati, berupa kitab Taurat. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Setelah kami mengutus nabi-nabi yang sudah kami sebutkan di depan, ya, lalu kami ikutkan Isa bin Maryam. Dia juga aku utus sebagai utusan, di mana terutusnya Isa ini adalah musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Musaddiqan itu bisa bermakna membenarkan atau bisa bermakna menyambung. Kalau musaddiqan ini adalah membenarkan, itu maksudnya dengan terutusnya Isa, maka bukti kebenaran cerita yang ada di dalam kitab Taurat itu adalah benar. Di dalam kitab Taurat ada cerita, ada penjelasan bahwa suatu saat nanti akan ada seorang utusan yang bernama Isa membawa kitab Injil. Ternyata betul bahwa ada seorang utusan yang bernama Isa membawa kitab Injil. Terutusnya Isa dengan membawa kitab Injil ini, itu membuktikan kebenaran cerita ataupun penjelasan yang ada di dalam kitab Taurat. Itu kalau membenarkan. Bisa juga bermakna menyambung, musaddiqon, menyambung. Kalau bermakna menyambung, bahwa Isa itu menyambung pada kenabian sebelumnya. Hati Isa itu menyambung kenabian sebelumnya, menyambung kenabiannya Musa. Atau kitab Injil itu adalah menyambung kitab Taurat. Artinya ketika isinya kitab Taurat itu masih relevan, masih nyambung dengan Injil, maka tetap dipakai di dalam Injil. Wa atainahu, dan telah memberi kami Allahu kepada Isa al-Injilah, pada kitab Injil. Fihi, di dalamnya hudan, petunjuk, wa nurun, dan cahaya. Dia telah aku beri sebuah kitab, namanya kitab Injil. Di dalamnya terkandung petunjuk-petunjuk dan cahaya. Artinya ketika kitab itu diimani, ketika kitab itu diikuti, maka orang yang mengikuti itu akan bisa memperoleh jalan yang benar. Dan tentu ya, dia akan bisa mendapatkan keimanan. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Di samping Isa itu aku berikan kitab, dia pun juga musaddiq, yaitu menyambung atau membenarkan lima pada kitab baina yadayhi, di depan Injil, minat Taurati,
berupa kitab Taurat. Di samping itu dia, aku utus itu adalah untuk menyambung kenabiannya Musa, atau untuk menyambung kitab Taurat. Atau musaddiq adalah membenarkan. Nah, ini sama dengan yang di atas tadi itu kalimatnya musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Tadi sudah ada kalimat musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Di bawah ada lagi wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Terulangnya kalimat ini itu menunjukkan bahwa ya, Isa itu betul-betul sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah, baik untuk menyambung atau membenarkan pada kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Wahudan, dan menjadi petunjuk, wa mau'idatan, dan peringatan lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Kitab Injil itu adalah sebagai petunjuk dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takwa. Artinya di dalamnya akan banyak mengenai masalah hukum-hukum, mengenai masalah perintah larangan. Nah, bagi orang yang dia mengambil kitab tersebut sebagai mau'idhah, sebagai peringatan, maka tentu dia akan menjadi orang yang takwa. Wal yahkum, dan hendaknya menghukumi atau berhukum ahlul Injili, pemilik kitab Injil, dalam hal ini adalah orang-orang Nasrani, bima, dengan kitab anzalallah, bima, dengan sesuatu anzala, yang telah menurunkan Allah fi, di dalam Injil. Hendaknya pemilik kitab Injil, penganut kitab Injil, dalam hal ini adalah orang-orang Nasrani, mereka mau berhukum sesuatu yang ada di dalamnya. Tidak berhukum pada kitab-kitab yang lain, tetapi berhukum pada kitab yang Allah turunkan di kalangan mereka, yaitu kitab Injil. Adapun kalau mereka ya tidak mau berhukum dengan kitab Injil, ya tentu berbeda lagi masalahnya. Yaitu waman, dan barang siapa lam yahkum, yang tidak berhukum dia, bima, dengan sesuatu anzalallah, yang telah Allah turunkan. Artinya dia ini adalah orang Nasrani, tetapi tidak mau berhukum pada kitab Injil, tidak menerima dengan kitab Injil. Faulaika, mereka itulah mereka al-fasikun, orang-orang yang fasik. Berarti mereka adalah orang yang tidak taat kepada Allah, ya, karena mereka tidak mau berhukum pada kitab yang telah mereka miliki. Di dalamnya sudah terkandung petunjuk-petunjuk ibadah, petunjuk-petunjuk masalah hukum ada. Sehingga ketika mereka memang membutuhkan masalah-masalah hukum, mereka cukup berhukum pada Injil itu sendiri, tidak ke kitab-kitab yang lain. Kalau sampai mereka ini tidak mau berhukum pada kitab yang telah mereka miliki, tidak merasa tidak merasa puas misalkan, sehingga mereka sengaja meninggalkan hukum-hukum itu, berarti mereka adalah orang yang fasik, orang yang tidak taat kepada Allah. Kalau nggak taat, ya tentunya mati, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Wa anzalna, dan telah menurunkan kami Allah ilaika, kepada Muhammad, al-kitabah, pada kitab, yakni Al-Quran, bil haqqi, dengan hak, musaddiqon, sama juga ini bisa bermakna menyambung atau membenarkan, lima, pada kitab baina yadayhi, di depan Al-Quran, baik Taurat maupun Injil, minal kitabi, dari beberapa kitab.
Kitab di sini memang bentuk kalimatnya adalah bentuk kata tunggal. Tapi di sini bermakna jamak, bermakna kutub. Karena kalau sudah menyebut satu kitab samawi, kitab dari Allah yang Allah turunkan pada nabinya, itu berarti sama dengan menyebut kitab-kitab samawi yang lain. Minal kutub, dari beberapa kitab. Di samping itu wa muhaiminan alaih, ya. Wa muhaiminan, dan meneliti atau menyaksikan alaihi, atas kitab. Untuk itu fahkum, menghukumilah engkau Muhammad bainahum, di antara mereka ahli kitab, bima, dengan sesuatu anzalallah yang telah Allah turunkan. Artinya dengan kitab Al-Quran. Wala tattabi, dan kamu jangan mengikuti ahwa'ahum, pada kemauan mereka. Amma ja'aka, jauh dari apa yang telah datang apama kepada kamu, minal haqqi, dari hak. Wahai Muhammad, aku juga telah menurunkan sebuah kitab kepada kamu dengan hak, yaitu kitab Al-Quran, di mana kitab Al-Quran ini adalah musaddiqal lima baina yadahi minal kitab. Kitab Al-Quran ini adalah menyambung pada kitab-kitab sebelumnya. Artinya menyambung apabila hukum-hukum, petunjuk-petunjuk yang ada di kitab-kitab sebelumnya itu masih relevan, masih ada kesesuaian, masih nyambung dengan petunjuk-petunjuk di Quran, maka tetap akan diberlakukan, tetap dipakai. Atau musaddiq bermakna membenarkan. Kalau bermakna membenarkan, artinya diturunkannya Al-Quran atau keberadaan Al-Quran itu membuktikan kebenaran cerita yang ada di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Di dalam kitab Taurat maupun Injil ada cerita, ada penjelasan bahwa kelak di akhir zaman akan ada seorang nabi yang oleh Allah diberi kitab, yaitu Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Ternyata benar. Berarti keberadaan Al-Quran, terutusnya Nabi Muhammad itu sebagai bukti kebenaran cerita yang ada di dalam Taurat maupun Injil. Di samping itu wa muhaiminan alaih, bahwa Al-Quran tadi itu adalah meneliti atau sebagai saksi atas kitab-kitab sebelumnya, ya, atas kitab-kitab sebelumnya. Artinya Al-Quran ini sebagai saksi bahwa kitab-kitab sebelumnya, apakah itu Taurat, apakah itu Injil, itu adalah kitab yang benar. Itu kitab samawi, kitab yang Allah turunkan kepada nabinya. Itu adalah wahyu. Wa muhaimin alaih. Untuk itu wahai Muhammad, ya, ketika ada dari kalangan ahli kitab yang datang pada kamu untuk minta hukum, untuk berhukum kepada kamu, maka berikan hukum berdasarkan kitab kamu, yaitu kitab Al-Quran. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Kamu jangan sampai ngikutin kemauan mereka dalam hal penyelesaian masalah, dalam masalah hukum, ya, kamu jangan sekali-kali mengikuti kemauan mereka. Mereka itu maunya, ya, berhukum yang sesuai dengan pikirannya, berhukum yang sesuai dengan kemauannya. Ketika mereka merasa nggak cocok, ya mereka menolaknya. Nah, kamu jangan sampai ikutin kemauan seperti itu, terutama dalam masalah hukum. Jangan sampai. Nah, kamu tinggalkan hukum yang sebenarnya dalam Al-Quran, gara-garanya kamu ngikutin kemauan mereka. Ini jangan sampai. Likullin,
bagi masing-masing umat. Ja'alna telah menjadikan kami Allah minkum dari kamu sekalian, wahai umat, syir'atan, yaitu syariat, wa minhajan, dan jalan. Likullin ja'alna minkum syir'atau wa minhaja. Jadi setiap umat itu oleh Allah sudah dibuatkan syariat masing-masing, sudah dibuatkan jalan masing-masing. Dibuatkan jalan yang jelas, yaitu jalan-jalan masalah agama, ya. Maksudnya diberikan jalan agama dengan jelas. Walau Allah, seandainya Allah menghendaki, la ja'alakum, menjadikan Allah pada kalian, niscaya menjadikan Allah pada kalian ummatan wahidah, agama satu agama atau satu syariat. Walakin, akan tetapi, liyabluwakum, bermaksud menguji siapa Allah kepada kalian, menguji fima, di dalam sesuatu, atakum, yang Allah telah memberikan kepada kalian. Untuk itu fastabiku, maka berlombalah kalian, al khairati, pada kebaikan-kebaikan. Seandainya saja Allah menghendaki membuatkan satu syariat, satu agama untuk semua umat. Semua umat dengan satu syariat, dengan satu agama. Ya, bisa-bisa saja. Akan tetapi, yang dikehendaki Allah bukan seperti itu. Yang Allah kehendaki adalah setiap umat itu punya syariat masing-masing. Ya, ada agama masing-masing. Apa tujuannya? Liyabluwakum fima atakum. Tujuan Allah adalah untuk menguji kalian, bagaimana ya kalian menerima syariat masing-masing ini, bagaimana kalian dengan agama kalian masing-masing. Siapakah yang bisa taat dengan yang tidak. Itu adalah sebagai bentuk ujian dari Allah kepada kalian. Untuk itu kalian supaya berlomba dalam hal-hal yang baik, ya, menurut syariat kalian masing-masing, menurut agama kalian masing-masing. Baik menurut syariat kalian, baik menurut agama kalian. Ilallahi, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali kamu sekalian, jami'an, kesemuanya. Fayunabbi'ukum, kemudian Allah akan menceritakan pada kalian, bima, pada sesuatu, kuntum, yang telah ada kalian, bihi, pada ma, tahtalifun, berselisih kamu sekalian. Tempat kembali kalian semuanya kepada Allah. Semuanya akan menghadap kepada Allah. Kemudian, apa yang selama ini kalian perselisihkan, masalah syariat, masalah agama, masalah hukum, ya, besok Allah akan menjelaskan pada kalian semuanya seperti apa kebenarannya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan supaya menghukumi engkau Muhammad, bainahum, di antara mereka orang ahli kitab, menghukumi bima, dengan kitab, anzalallah, yang telah Allah turunkan. Ketika mereka itu datang pada kamu, ya, minta hukum kepada kamu, maka hukumilah dengan hukum Al-Quran. Wala tattabi, dan janganlah mengikuti kamu, ahwa'ahum, pada kemauan mereka. Kamu jangan sekali-kali dalam masalah hukum ini mengikuti apa maunya mereka. Karena yang mereka ambil, yang mereka terima itu adalah hukum yang kira-kira itu cocok bagi mereka. Kalau nggak cocok, ya nggak akan diambil, walaupun mereka tahu itu dari kitab. Wahdharhum, dan berhati-hatilah kamu pada mereka, ayyaftinuka, agar tidak dapat
menyesatkan mereka pada kamu, amba'dima, menjauhi sebagian sesuatu, anzalallahu, yang telah Allah turunkan ilaika, kepada kamu. Nanti kamu jangan sampai mengikuti ahwa'ahum, kemauan mereka, terutama dalam masalah hukum ini. Jangan sampai, karena yang mereka mau itu adalah hukum yang kira-kira ya mereka cocoki, hukum yang kira-kira mereka itu bisa menjalani. Ketika tidak, ya mereka tidak akan mau menerima, meskipun mereka tahu itu adalah hukum dari kitab. Wahdharhum, dan kamu supaya berhati-hati dengan mereka. Dengan kamu bisa hati-hati dengan mereka, maka mereka tidak akan dapat menyesatkan kamu, ya, untuk menjauhi hukum-hukum yang ada di dalam kitab kamu. Kalau kamu nggak hati-hati, ya, bisa jadi kamu nanti akan sesat gara-garanya kamu meninggalkan sebagian hukum, ya, yang Allah turunkan kepada kamu. Fa in tawallau, jika berpaling mereka ahli kitab, fa'lam, ketahuilah, annama yuridullah, sesungguhnya Allah mengendaki, ayyusibahum, akan menyiksa pada mereka, bi ba'dhi dzunubihim, dengan sebagian dosa-dosa mereka. Namun jika mereka berpaling, ya, berpaling dari hukum-hukum yang kamu berikan, kamu perlu tahu bahwa kenapa mereka berpaling. Nah, mereka berpaling ini, ya memang oleh Allah dibuat seperti itu. Karena Allah menghendaki akan mengazab kepada mereka, ya, mengazab pada mereka dengan sebagian dosa-dosa mereka. Allah akan menyiksa pada mereka, ya, dengan kesalahan yang mereka lakukan tadi itu. Termasuk mereka adalah tidak menerima dengan hukum-hukum kamu. Jadi kalau mereka itu kamu hukum nggak mau, itu artinya Allah bermaksud akan menyiksa pada mereka dengan kesalahan yang mereka lakukan. Sehingga kamu ya nggak perlu kemudian berkecil hati, putus asa, nggak perlu. Biarkan saja, karena Allah mengendaki begitu akan menyiksa kepada mereka. Ya, mereka diluluh. Wa inna katsiran, dan sesungguhnya kebanyakan minan nasi, dari manusia, lafasikun, orang-orang yang fasik. Di mana kebanyakan manusia itu adalah fasik. Maksudnya di sini kebanyakan dari orang ahli kitab adalah orang-orang yang mereka tidak mentaati pada kitab, tidak mentaati pada aturan Allah dan Rasulnya, ya, pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada umumnya. Ya, kalau mereka itu ada yang menerima masalah hukum-hukum Allah Rasul, mereka merasa lega dengan hukum Allah Rasul, ya, dengan keputusan Allah Rasul, yaitu sebagian kecil, ya, sebagian kecil. Tapi yang paling banyak dan pada umumnya mereka itu menolak seperti itu. Ya, tentu ini dipicu adanya unsur kedengkian dari mereka, ya. Hasad dan min indi anfusihim. Mereka itu dengki, ya. Dengki kenapa yang menjadi utusan itu kok bukan dari golongan mereka, dan kenapa kitab itu kok tidak Allah turunkan kepada golongan mereka. Nah, dengan mereka dengki ini, akhirnya mereka berpola tingkah yang seperti itu. Ya, fasikun, orang yang fasik, orang yang tidak suka dengan namanya ketaatan, tidak suka dengan yang namanya mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afa hukmal jahiliyah, apakah kepada hukum jahiliyah ya baguna, mencari mereka, waman, siapakah ahsanu, yang lebih baik minallah, daripada Allah, hukman, hukumnya, liqaumin, bagi kaum yuqinun, yang yakin mereka. Wahai Muhammad,
mereka kok berpaling dari hukum kamu? Apakah mereka itu sengaja mau berhukum kepada selain kamu? Apakah mereka itu mau berhukum ya dengan hukum jahiliyah? Apa itu yang mereka cari? Kok mereka berpaling dari hukum kamu? Padahal kalau mereka berpaling dari hukum kamu dan mereka itu berhukum kepada selain kamu, berarti mereka itu sama dengan berhukum kepada selain hukum Allah. Berhukum kepada selain hukum Allah. Lalu siapa ya dalam masalah hukum ini yang paling baik itu siapa? Atau masalah hukum itu tidak ada lagi yang paling baik daripada hukum Allah? Itu bagi orang yang yakin, ya, orang yang meyakini pada masalah hukum, itu mereka tentu sangat paham bahwa hukum yang paling baik adalah hukum Allah. Nah, kalau mereka ini tidak mau berhukum kepada kamu, berarti mereka menolak dengan hukum Allah. Itu sama. Menolak hukum kamu sama dengan menolak hukum Allah. Karena kamu menerapkan hukum itu juga atas perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, la tattakhidu, janganlah mengambil kalian atau jangan menganggap kalian al-yahuda kepada orang Yahudi, wan nasoro dan kepada orang Nasrani. Jangan kamu anggap aulia, kekasih-kekasih. Karena ba'dhuhum, sebagian mereka, aulia ubadin, kekasihnya sebagian yang lain. Kamu sebagai orang iman, ini jangan sampai punya anggapan atau menganggap kekasih kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini jangan sampai. Itu salah. Nggak boleh. Nah, kalau mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka saling mengambil kekasih, ya itu yang terserah. Mereka memang sepaham. Ya, atau mereka itu, sama-sama dari golongan orang yang tidak iman. Nah, kamu sebagai orang iman, ya jangan sampai mengambil kekasih kepada mereka. Ada rasa sayang kepada mereka, itu jangan sampai. Sebab waman dan barang siapa ya tawallahum, yang mengasihi dia, hum pada mereka, Yahudi dan Nasrani, minkum, dari golongan kamu sekalian, fa innahu, sesungguhnya dia, minhum, termasuk jumlahnya mereka. Sebab barang siapa yang dia ternyata menjalin cinta kasih, hubungan sayang dengan mereka orang Yahudi Nasrani, fa innahu minhum, berarti orang itu ya sejumlah dengan mereka, berarti sama. Mereka aja benci dengan kita, mereka saja punya niatan-niatan, punya usaha untuk menghancurkan kita, untuk merusak kepada kita, ya kenapa kita sebagai orang iman kok malah menjalin hubungan cinta kasih dengan mereka? Ya jelas, jika terjadi pada kita sebagai orang iman menjalin hubungan cinta kasih dengan lawan, ya, dengan orang yang nggak suka dengan kita, dengan orang yang mereka itu menghendaki kita ini hancur, berarti kita ini adalah sama dengan menentang kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk al-qaumal zalimin, kepada kaum yang zalim. Artinya berarti kita ini zalim kalau sampai dengan kita ini tetap menjalin cinta kasih dengan mereka, mereka musuh, berarti kita adalah orang yang zalim. Sementara Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Artinya perlakuan kita itu adalah salah di mata Allah. Ya, salah. Barangkali kalau sepintas, ya namanya
ada hubungan baik-baikan, ya sepintas kayaknya ya baik, menjalin namanya silaturahim. Nah, tetapi di mata Allah itu nggak benar. Kenapa? Karena pihak sana Yahudi Nasrani ini mereka bertujuan lain, malah mereka itu menghendaki kita ini dihancurkan, kita dirusak. Itu masalahnya. Mereka itu berniat jahat kepada kita, nah maka kita jangan sampai menjalin hubungan cinta kasih dengan mereka. Itu jangan sampai, karena mereka itu berpikiran tidak baik kepada kita, ada niat ingin merusak kepada kita sebagai orang iman. Fatara, melihat engkau Muhammad, alladzina, kepada orang-orang, fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, yaitu sakit. Maksudnya marad di sini adalah ada kemunafikan di dalam hatinya. Hatinya selalu ragu-ragu. Yusari'un, selalu berlomba mereka, fihim, dalam hal menjalin cinta kasih dengan orang ahli kitab. Yaquluna, dengan beralasan mereka orang munafik tadi, nakhsha antusibana dairah. Nakhsha, khawatir kami, antusibana, akan menimpa kepada kami, dairatun, yaitu putaran masa, atau dairatun, yaitu putaran masa yang jelek. Muhammad, perhatikan orang-orang yang di dalam hatinya itu memiliki iman yang sangat lemah, yaitu orang munafik. Perhatikan mereka. Mereka itu selalu berlomba, ya, untuk tetap menjalin hubungan cinta kasih dengan orang ahli kitab, yang walaupun mereka tahu itu nggak boleh, itu dilarang. Oh, mereka saja jahat dengan orang iman. Mereka aja punya niatan, punya tujuan yang nggak baik dengan orang iman, ingin merusak, ingin menghancurkan. Tetapi mereka orang munafik ini tetap saja menjalin hubungan cinta kasih dengan mereka. Nah, ketika mereka itu diingatkan, kamu gimana kok menjalin hubungan cinta kasih dengan musuh kamu, dengan lawan kamu, apa yang mereka kemukakan dalam alasannya? Nakhsha antusibana dairah. Jadi adanya kami menjalin hubungan cinta kasih dengan mereka itu karena kami khawatir, ya, kami khawatir di kemudian hari atau di suatu saat nanti, ya, orang Islam ini dalam kondisi terpuruk, ya, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi yang tidak baik. Nah, dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Nah, dengan kami tetap bisa hubungan baik dengan mereka, kan berarti nanti kami akan bisa, ya, mendapatkan semacam keamanan ataupun mendapatkan perlindungan dari mereka, atau kami bisa mendapatkan perhatian dari mereka. Itulah tujuan kami, karena kita sebagai orang iman, orang Islam ini kan nggak selalu seperti ini kondisi kita, nggak selalu baik. Bisa jadi suatu saat nanti kita dalam kondisi terpuruk. Itulah kenapa kami selalu menjalin hubungan cinta kasih dengan mereka ahli kitab. Fasallahu ayyatiya bil fath au amrin min inti. Fasallahu, pastilah Allah, ayyatiya, akan mendatangkan atau memberikan bil fathi, kemenangan, yaitu Fathu Mekah, au amrin, atau siksaan min indihi, dari sisinya. Faisbihu, kemudian menjadi mereka alama, atas sesuatu, asarru,
yang telah merahasiakan mereka fi anfusihim, di dalam diri mereka, nadimin, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang menyesal. Fasallahu ayyatya bil fath au amrin min inti. Yang pasti Allah akan memberikan kemenangan kepada orang iman, yaitu Fathu Mekah. Berarti ayat ini adalah sebuah kabar gembira dari Allah kepada orang iman, bahwa orang iman suatu saat akan menang. Karena turunnya ayat ini sebelum Fathu Mekah. Tetapi sudah ada kata-kata asallahu ayyatya bil fathi. Ya, Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada orang iman. Ini sebagai berita gembira dari Allah sebelum terjadi Fathu Mekah. Dan kenyataan ya, pada tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Mekah. Atau paling tidak Allah akan memberikan siksaan kepada mereka ahli kitab. Mereka akan disiksa oleh Allah. Kepada mereka orang munafik. Ya, Allah akan mendatangkan azabnya kepada orang munafik. Wa yusbihu ala ma anfusihim wa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Begitu mereka diazab oleh Allah siksa dunia, mereka baru ya menyesalkan hal-hal yang selama itu mereka rahasiakan di dalam hatinya. Ya. Berupa apa? Berupa menjalin cinta kasih dengan orang ahli kitab. Begitu adab Allah turunkan pada mereka, ya, mereka baru menyesali atau menyesalkan sesuatu yang selama ini mereka pendam dalam hatinya, yaitu mereka memendam rasa cinta kasih kepada orang-orang ahli kitab. Baru menyesal mereka. Wa yaqulu, dan berkata, alladzina, orang-orang amanu, yang beriman mereka, sesama orang iman ketika di surga sana, berkata, ahaulai, apakah mereka itu alladzina, orang-orang aqsamu, yang telah bersumpah mereka billahi, dengan menyebut nama Allah, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jahda aimanihim, dengan sepol-polnya sumpah mereka, dengan sepol-polnya sumpah mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, lama'akum, niscaya bersama kalian, niscaya bersama kamu sekalian. Orang-orang iman ketika sudah berada di dalam surga, mereka itu duduk di kursi, wa qabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Duduk di kursi, mereka itu dengan temannya bisa saling bertanya, saling bercerita. Ya, di mana orang-orang iman di surga sana pada waktu itu, mereka juga bisa melihat adegan-adegan orang kafir ketika disiksa di dalam neraka. Ada ada cerita bahwa mereka itu pas membuka jendela surga, mereka melihat keadaan neraka, melihat orang kafir disiksa di sana. Nah, mereka dengan temannya ini waktu itu karena sama-sama melihat orang kafir disiksa di neraka, mereka ini berbincang-bincang, ahaula alladzina aqsamu jahda imanihim innam lamakum. Itukah mereka yang dulu sewaktu di dunia, bahwa mereka itu adalah seagama dengan kita,
mereka adalah seperjuangan dengan kita, itukah orangnya? Ya. Itu mereka sambil melihat orang kafir yang sewaktu di dunia mereka bersumpah-sumpah katanya mereka juga orang iman. Karena terkadang mereka juga ketika perang ya ikut bersama-sama. Tetapi tempatnya di neraka. Itukah mereka? Apakah itu orangnya? Yang dulu sewaktu di dunia mereka itu mengaku bahwa mereka itu adalah seiman dengan kita, seagama dengan kita. Mereka kah? Habitat lebur a'maluhum, amalan mereka. Fasbahu, kemudian menjadi mereka khosirin, orang-orang yang merugi. Allah kemudian menegaskan habitat amaluhum fasbahu khosirin. Jadi amalan mereka sewaktu di dunia yang mereka itu waktu itu ya sempat bersama-sama orang iman, ya sama-sama sholat, sama-sama puasa, ya sama-sama haji, ya ketika perang juga ikut perang, mereka semuanya lebur, ya semua amal baiknya itu hilang, ya, hilang. Mereka hanya menjadi orang yang merugi karena mereka ternyata tempatnya di dalam neraka jahanam. Tempatnya di dalam neraka jahanam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang telah beriman, man, barang siapa yartadda yang kembali dia minkum dari kalian, antinih dari agamanya, fasaufa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan biqaumin padakum yuhibbum, yang Allah cinta pada mereka, wa yuhibbunahu, dan cinta mereka kepada Allah. Adillatin, yang lemah lembut, rendah hati, alal mukminin, kepada orang-orang iman. Aizzatin, yang keras, alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Yujahidun, selalu membela mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Wala yakhafun, dan mereka tidak takut laumata laim, pada celaan orang yang mencela. Wahai orang iman, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, artinya jika terjadi ada seorang yang murtad dari agamanya, kembali kafir lagi, maka kekafiran dia itu tidak akan berarti bagi Allah, tidak akan kemudian membuat Allah ini kemudian kerajaannya atau kewibawaannya menjadi berkurang, tidak. Ya. Di mana pertama Allah akan mendatangkan ganti, ya. Allah akan mendatangkan ganti dari orang yang murtad tadi. Ada yang murtad, Allah akan mendatangkan ganti yang lain. Di mana penggantinya ini mereka cinta pada Allah, Allah juga cinta pada mereka. Ya, mereka memiliki kelemah lembutan ketika menghadapi sama-sama saudara iman. Tetapi ketika menghadapi kafir, dia bisa bersikap yang keras. Mereka selalu membela agama Allah, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Dia enggak pernah ada rasa yang namanya takut, ya, menghadapi cemoan-cemoan, ya, dari orang yang enggak suka. Ya. Orang mundur krono dicacat, orang maju krono dilem, ya. Tidak mundur karena dicela, tidak maju karena disanjung, tetapi betul-betul dengan karena Allah. Dzalika, demikian itulah fadlullah, karunia Allah. Yu'tihi, akan memberikan Allah pada karunianya itu man, kepada orang yasha'u, yang Allah kehendaki. Wallahu, Allah itu wasi'un, maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Innama waliyukum, sesungguhnya kekasih kalian adalah Allah wa rasuluh, dan utusannya. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi Allah dan Rasul. Walladzina, dan orang-orang amanu, yang telah beriman mereka, maksudnya alladzina, orang-orang
yuqimun yang selalu menegakkan mereka as-salata pada salat, wa yu'tuna dan menunaikan mereka az-zakata kepada zakat. Wa hum dan mereka rakiun orang-orang yang salat berjamaah. Hai orang iman, kekasih kalian adalah Allah, Rasul dan orang-orang iman yang selalu menegakkan salat 5 waktu dan menunaikan zakat. Mereka kalau salat ya melaksanakannya dengan berjamaah. Itulah kekasih kalian, bukan orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, bukan. Waman dan barang siapa yatawallallaha yang mengasihi dia kepada Allah wa Rasulullah dan kepada utusannya, walladzina amanu dan kepada orang-orang iman, berarti dia adalah pasukannya Allah, berarti dia itu balanya Allah. Fa inna hisballah, sesungguhnya balanya Allah, mereka al-ghalibun, orang-orang yang menang. Kalau menjadi bala Allah, maka mereka pasti menang, ya, menang menghadapi musuh-musuhnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu, janganlah mengambil kalian alladzina pada orang-orang ittakhadu yang mengambil mereka atau menganggap mereka dinakum pada agama kalian huzuan pada candaan walaiban dan permainan, atau huzuan pada penghinaan minalladzina dari orang utu yang telah diberi mereka alkitab pada kitab min qablikum dari sebelum kamu sekalian, wal kufar dan pada orang-orang kafir. Jangan kalian anggap auliya'a kekasih-kekasih. Auliya'a kekasih-kekasih. Wahai orang iman, kalian jangan sampai menganggap kekasih atau menjalin hubungan cinta kasih kepada siapa? Ya, kepada orang-orang ahli kitab yang mereka itu mempermainkan agama kalian. Ya, mereka itu mempermainkan agama kalian. Buktinya ketika mereka itu diberi hukum dari Al-Quran, kalau kira-kira itu cocok, mereka bisa nerima, ya mereka lakukan, mereka jalani. Tapi ketika mereka menganggap nggak cocok, ya, kurang menyenangkan, ya mereka nggak mau menjalankan. Itu namanya mereka menganggap penghinaan pada agama kalian. Nah, demikian juga kalian jangan sampai menjalin hubungan cinta kasih dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir Mekah. Jangan, nggak boleh. Semua itu adalah musuh kalian, ya. Musuh kalian, maka kalian jangan sampai menjalin, ya, hubungan cinta kasih dengan mereka. Mereka jahat dengan kalian. Mereka selalu punya niat yang tidak baik kepada kalian. Mereka ingin menghancurkan kepada kalian. Maka jangan sampai sekali-kali kalian menjalin hubungan cinta kasih dengan mereka. Ya, kalau sampai kalian menjalin hubungan cinta kasih dengan mereka, berarti kalian adalah orang yang zalim, ya, orang yang zalim. Wallahu la yuhibbu, Allah itu enggak cinta kepada orang yang zalim. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, in kuntum, jika ada kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Ya, kalau kalian merasa beriman kepada Allah, ya, supaya takwa kepada Allah. Di sini bentuk takwanya pada Allah diantaranya adalah kalian tidak lagi menjalin hubungan cinta kasih dengan mereka, baik orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani maupun kepada orang kafir Mekah, karena pada dasarnya mereka semua adalah musuh besar kalian. Mereka lah yang akan merusak kalian, mereka lah yang akan menghancurkan pada kalian. Wa idza nadaitum ila shalah ittakhaduha huzwan wa la'ibah. Wa idza nadaitum, dan ketika memanggil kalian ila shalah, untuk salat, ittakhaduha, menganggap mereka pada salat, huzwan pada penghinaan, walaiban dan permainan. Jadi mereka itu ketika mendengar adzan sholat telah dikumandangkan, ya, mereka ini menganggap sholat tadi itu untuk permainan dan penghinaan.
di mana mereka orang-orang Yahudi, ya, karena mereka itu orang yang dengki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu ada adzan sholat dikumandangkan, ya, mereka dengar waktu itu. Mereka dengar, mereka mengatakan, ya, hai Muhammad, ya, bahwa kamu ini adalah, ya, mengada-adakan, ya, kamu mengada-adakan suatu amalan. Ya. Nabi-nabi dulu nggak ada namanya azan. Ya. Nabi-nabi dulu tuh nggak ada namanya azan. Ya. Kalian kok mengada-adakan azan? Itu namanya mengada-ada itu. Lalu mereka juga mengatakan, ya, apa namanya? Kamu bisa mendapatkan suara seperti suara ayam berkokok itu dari mana? Dan mereka menganggap adzan itu dianggap suara ayam berkokok. Kamu kok bukan ayam ya, apa namanya? Sebagaimana itu loh. Suara onta, sebagaimana suara onta. Ya. Kamu dari mana kok bisa bersuara sebagaimana suara onta? Ya. Padahal suara onta itu suara yang jelek. Ya. Kamu kok bisa bersuara kayak suara onta itu dari mana kamu ini? Jadi azan itu mereka anggap laksana suara onta. Suara onta itu suara yang jelek. Suara yang jelek. Nah, itulah mereka apa namanya orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu ketika mendengar azan sholat, mereka malah menghina. Dianggapnya azan sholat itu adalah suara onta, suara yang buruk, suara yang jelek. Zalika demikian itu, adanya mereka itu punya anggapan, ya, azan itu suara yang jelek sebagaimana suara onta. Bi annahum, sebab sesungguhnya mereka adalah kaum la yaqilun, yang tidak bisa berpikir mereka, ya. Mereka itu adalah kaum yang tidak bisa berpikir, kaum yang mati akalnya. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, hal tangkimuna, tidaklah mencela kalian atau tidaklah mengingkari kalian minna, dari kami, illa, melainkan an amanna, karena telah beriman kami billah, kepada Allah, wama, dan pada kitab unzilah, yang telah diturunkan apa ma ilaina, kepada kami, wama, dan pada kitab unzilah, yang telah diturunkan apa ma min qabl, dari sebelumnya, wa anna aktsarukum, dan sesungguhnya kebanyakan kalian fasikun, orang-orang yang fasik. Hai orang-orang ahli kitab, adanya kalian selalu mencela-cela kepada kami, adanya kalian selalu ingkar dengan kami ini, itu hanya karena kami adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah, dan kami ini adalah orang yang telah mengimani, ya, mengimani pada kitab yang Allah turunkan kepada kami, dan telah mengimani pada kitab-kitab sebelumnya, yang mana kitab-kitab itu adalah kitab samawi, kitab yang Allah wahyukan, kitab yang Allah turunkan kepada nabinya. Hanya karena itu yang kemudian kalian itu selalu mencela kepada kami, selalu ingkar kepada kami. Iya kan? Wa anna aktsarukum fasikun. Ya, maklum. Karena pada umumnya kebanyakan kalian adalah orang yang fasik, orang yang tidak taat dengan agama, orang yang tidak taat kepada Allah. Ya, makanya seperti itu. Ketika kami ini jadi orang yang taat, kalian nggak suka. Ketika kami ini jadi orang yang baik-baik, kalian nggak suka. Itu kan masalahnya. Kami orang yang beriman pada Allah, kalian ingkar. Nah, kul, katakan hai Muhammad, hal unabbiukum, apakah
akan menceritakan kepada kalian bisyarrin dengan yang lebih jelek min dzalik, daripada apa yang kamu anggap jelek, apa yang kamu anggap cacat. Maksubatan pembalasannya indallah, di sisi Allah. Kalian kan menganggap kami ini jelek, menganggap kami ini orang yang gak baik, begitu kan? Nah, sekarang mau nggak kamu aku berikan cerita, ya, aku berikan cerita yang lebih jelek daripada kamu menganggap jelek kepada kami, ya, dimana apa yang aku ceritakan pada kamu itu lebih jelek balasannya di sisi Allah. Ya, kamu mau nggak aku berikan cerita yang lebih jelek balasannya di sisi Allah sana daripada kamu menganggap jelek kepada kami ini. Ya, sehingga kamu selama ini selalu mencela pada kami, selalu ingkar kepada kami. Nah, mau nggak kamu aku berikan cerita yang lebih jelek pembalasannya di sisi Allah daripada kamu menganggap jelek kepada kami. Yang paling jelek di sisi Allah sana pembalasannya adalah man orang la'anahu, yang telah melaknati kepadanya Allah. Wa ghadiba, dan Allah telah murka alaihi, kepada orang itu. Bahkan wa ja'ala, Allah telah menjadikan minhum, sebagian dari mereka, Allah jadikan al-qirodah pada kera, wal khonazir, dan babi. Wa abada, dan Allah jadikan abada at-taghuta. Wa ja'ala abada at-taghuta. Maksudnya orang yang menyembah at-taghuta pada taghut, ya. Wa ja'ala minhum, ya, abadat taghut, dan Allah menjadikan sebagian mereka yaitu abada at-taghuta, orang yang menyembah kepada taghut. Jadi orang yang paling jelek balasannya di Allah sana adalah orang yang sudah Allah laknati selama hidupnya ini. Dalam hidup ini mereka dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Di samping itu Allah juga murka kepada dia, Allah marah kepada dia. Bahkan sebagian dari mereka ada yang oleh Allah dikutuk menjadi kera, lewat doanya Nabi Daud, ya, seperti itu. Ada yang dikutuk menjadi babi, ya, Jadi ada yang dikutuk menjadi kera, ada yang dikutuk menjadi babi. Yang dikutuk menjadi kera itu adalah lantaran doanya Nabi siapa itu? Doanya Nabi Daud, ya. Doanya Nabi Daud itu dikutuk jadi kera. Adapun yang dikutuk jadi babi itu adalah lantaran doanya Nabi Isa. Nah, itu. Jadi ada yang Allah jadikan kera, dikutuk jadi kera, ya, pada zaman kenabian Nabi Musa, yaitu lantaran doanya Nabi Daud. Kemudian ada yang Allah kutuk menjadi babi pada zaman kenabian Isa, itu lantaran doanya Nabi Isa. Ada juga yang Allah jadikan, ya, penyembah berhala. Wa ja'ala minhum ahadan abadat taghut. Allah juga menjadikan sebagian dari mereka, ya, orang ahli kitab itu sebagai orang yang menyembah pada taghut. Ulaika, mereka itulah syarrun, lebih jelek makanan, kedudukannya atau tempatnya. Wa dhallu, dan lebih sesat, an sawa isabil, dari benarnya jalan. Mereka itulah, ya, orang yang paling jelek tempatnya, karena tempatnya adalah neraka. Dan
apa namanya, mereka itu juga orang yang paling tersesat dari jalan yang benar. Jadi tadi ada kalimat man la'anahullah. Arti man la'anahullah. Man ini berarti bisa menjadi sebagai badal, ya, sebagai badal dari bisarin min dalik tadi, bisarin min dalika, kul hal unabiukum bisarin min dalik. Menjadi badalnya bisarin min dalik. Atau man itu bisa menjadi khobar dari mubtada mahdhuf. Takdirnya ya, takdirnya huwa atau hum, ya. Hum, mereka itu adalah man orang, atau huwa, dia itu adalah man orang. Wa idza ja'ukum, dan ketika datang mereka kepada kamu sekalian orang iman, baik mereka orang munafik maupun orang Yahudi, kalau mereka berkata amanna, kami telah beriman. Padahal waqad dakhulu telah masuk mereka, masuk bergabung kepada orang iman, bil kufri, membawa kekufurannya. Wahum, dan mereka qad kharaju, telah keluar mereka bi, dengan membawa kekufurannya. Hai orang iman, ketika mereka baik munafik maupun Yahudi datang pada kamu, modelnya seperti itu. Mereka itu mengaku-ngaku bahwa mereka itu adalah orang yang iman seperti kalian. Mereka mengatakan amanah. Supaya apa? Supaya kalian, mereka mendapatkan perhatian kalian. Supaya apa? Mereka merasa mereka itu adalah teman kalian. Nah, padahal hakikinya baik mereka munafik maupun Yahudi ini keluar masuk, ya, keluar masuk ke tempat kami itu selalu membawa kekafiran. Masuk ke tempat kamu ya membawa kekafirannya, keluar juga membawa kafirannya. Intinya mereka itu hakikinya orang kafir. Hakikinya kafir, walaupun mereka mengakui amanah. Itulah mereka. Wallahu, Allah itu alamu, lebih tahu bima, pada sesuatu kanu yang telah ada mereka, yaktumuna, merahasiakan mereka. Adapun apa namanya, bagaimana isi hati mereka, itu Allah yang paling tahu. Memang secara lahiriah mereka mengatakan amanah, kami beriman kepada Allah, ya, kami ini sama dengan kalian. Nah, tetapi bagaimana isi hatinya, itu Allah yang paling tahu. Wataro, dan melihat engkau Muhammad katsiron, pada banyak minhum dari mereka, baik ini ya orang munafik maupun orang Yahudi, terutama orang Yahudi, yusariun, selalu berlomba mereka fil ismi, dalam urusan dosa, wal udwan, dan urusan permusuhan, wa aklihim, dan urusan makan mereka, as-suhta, pada barang haram. Muhammad, kalau kamu perhatikan, mereka orang Yahudi itu kebanyakan mereka adalah berlomba dalam urusan yang mengandung dosa. Berlomba dalam urusan yang di situ ada akibat permusuhan. Juga dalam urusan makan-makan barang haram. Itulah kebanyakan yang mereka lakukan. Labi sama, niscaya sejelek-jeleknya sesuatu, kanu yang telah ada mereka, atau lah bisa niscaya jelek sesuatu, kanu yang telah ada mereka, ya maluna, melakukan mereka. Sejelek-jeleknya sesuatu yang mereka lakukan adalah mereka punya kebiasaan berlomba dalam hal yang dosa, berlomba dalam hal yang itu menimbulkan permusuhan, dan berlomba dalam hal makan harta haram. Oh, punya kebiasaan kok seperti itu.
Itu adalah kebiasaan yang jelek. Laula yanhahum, alangkah baiknya melarai pada mereka, mencegah pada mereka ar-rabbaniyun, para ulamanya, wal ahbar, dan para pendetanya. Melarai angkolihim, dari perkataan mereka, al-isma, yang dosa. Wa aklihim, dan dari makan mereka, as-suhta, pada barang haram. Alangkah baiknya para ulamanya, alangkah baiknya para ulamanya, juga para fuqahanya, para pendeta-pendetanya, melari kepada mereka, baik itu melari masalah perkataan-perkataan yang mengandung dosa, maupun melari masalah makan barang haram. Hendaknya seperti itu. Karena mereka ini adalah ulama, mereka adalah fuqaha yang berkompeten untuk memberikan arahan, memberikan bimbingan pada mereka. Mereka umatnya. Jangan sampai umat yang mereka itu terbiasa berkata-kata dosa dibiarkan, yang terbiasa makan barang haram mereka biasakan. Ini jangan sampai. Lalu buat apa menjadi ulama itu? Buat apa? Ulama itu manfaatnya adalah tadi itu, untuk memberikan nasihat-nasihat kepada umatnya. Labisa niscaya jelek sesuatu kandu yang telah ada mereka para ulama, mereka para fuqaha, para pendeta, yasnauna, melakukan mereka. Sesuatu yang paling jelek yang mereka lakukan adalah mereka sebagai ulama, mereka sebagai fuqaha, tetapi membiarkan pada kaumnya yang suka ngomong dosa, pada kaumnya yang suka makan barang haram. Itulah sesuatu yang paling jelek yang mereka lakukan. Karena mereka itu ulama, mereka fuqaha, tapi mereka juga membiarkan kepada kaumnya berkata-kata dosa dan makan barang haram. Yang seharusnya namanya ulama itu adalah memberikan arahan-arahan yang baik kepada kaumnya. Karena mereka yang paling tahu tentang ilmu, yang paling tahu tentang hukum, yang paling tahu tentang kebenaran. Waqala, dan berkata al-Yahudu, yaitu Yahudi. Mereka mengatakan yadullah, tangan Allah itu maghlulah, terbelenggu. Tangan Allah adalah terbelenggu. Artinya mereka itu menyangka Allah itu pelit dari segala kebaikan. Padahal hulat, telah terbelenggu aidihim, tangan mereka. Telah terbelenggu aidihim, tangan mereka. Kalimat hulat aidihim ini bisa dalam artian sebenarnya yang pelit itu mereka. Bukan Allah yang pelit pada kebaikan, tapi mereka lah yang pelit, mereka lah yang enggan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Atau hulat aidihim ini merupakan kalimat kutukan dari Allah. Kalimat kutukan dari Allah. Jadi hulat aidihim ini juga sebagai kalimat kutukan dari Allah, di mana orang Yahudi itu berarti mereka akan terbelenggu, akan terbelenggu tangannya, akan terbelenggu tangannya. Maksudnya di sini mereka karena dapat kutukan Allah, mereka itu terbelenggu tangannya, dalam artian mereka itu dalam hidup ini sampai kapanpun mereka akan selalu jadi orang yang pelit,
orang yang pelit, atau dalam arti kata mereka ini adalah orang yang besok di akhirat akan dibelenggu oleh Allah. Ya, jadi kata-kata ghulat aidim ini itu bisa sebagai kalimat doa, ya. Itu adalah kalimat kutukan dari Allah bahwa mereka itu dalam hidupnya akan jadi orang yang pelit, atau besok di akhirat mereka akan terbelenggu, ya, terbelenggu tangannya di dalam neraka jahanam. Walu'inu, dan mereka adalah terlaknat bima, sebab sesuatu qalu yang mengatakan mereka, ya. Mereka itu orang yang terlaknat sebab mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah pelit, sebab mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Bal, sebaliknya, yadahu, kedua tangan Allah, mabsutotan, ya, terbentang keduanya. Yang benar, dua tangan Allah itu terbentang, ya. Dua tangan Allah terbentang, artinya Allah itu maha dermawan. Allah itu maha dermawan. Tidak seperti yang mereka sangkakan, itu enggak. Allah itu maha dermawan. Sampai-sampai semua makhluk Allah itu Allah nafkahi, ya. Semua makhluk Allah nafkahi. Tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak Allah nafkahi. Itu menunjukkan Allah itu terbentang kedua telapak tangannya. Allah itu dermawan, sangat dermawan. Jawadun karim, innahu ta'ala jawadun karim. Allah itu jawad. Jawad itu masuk pada sighah mubalaghah, kata yang menunjukkan sangat. Allah itu sangat dermawan. Karim juga sama. Itu adalah sighah mubalaghah. Sangat dermawan, sangat mulia. Yunfiku, Allah memberikan belanja, kaifa, bagaimana yasha Allah mengendaki. Ya, Allah akan memberikan belanja kepada semua makhluknya sekehendak Allah. Wala yazidanna, dan niscaya sungguh akan menambah, katsiran, pada banyak, minhum, dari mereka orang Yahudi, ma, sesuatu, unzila, yang telah diturunkan, apa ma, ilaika, kepada Muhammad, mirrobbika, dari Tuhanmu, menambahkan apa? Tughyanan, kecongkaannya, kedurhakaannya, wa kufron, dan kekufurannya. Wahai Muhammad, kitab yang sudah Allah turunkan kepada kamu, ya, itu hanyalah akan menambah kedurhakaan dan kekufuran mereka. Mereka kebanyakan orang Yahudi tadi itu. Jadi kebanyakan orang Yahudi itu dengan diturunkannya Al-Quran kepada Muhammad, mereka akan semakin tambah durhakanya, akan semakin tambah kufurnya. Sebelumnya udah durhaka, sebelumnya udah kufur, dengan adanya Quran semakin tambah durhakanya, semakin tambah kufurnya. Wa aqaina, dan telah meletakkan kami Allah bainahum, di antara mereka, al-adawata, pada permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, di hari kiamat. Nah, dan kami Allah telah memberikan suatu ketetapan di antara mereka orang Yahudi ini satu dengan yang lain, ya, sepanjang masa sampai kiamat mereka akan selalu bermusuhan dan saling membenci. Itu sudah menjadi ketetapan kami kepada mereka. Kullama auqadu, ketika menyalakan mereka naron, pada api, lirharbi, untuk peperangan, atau fa'aha, maka Allah memadamkan pada api, atau fa'aha, maka memadamkan pada api, Allah. Artinya ketika mereka ini punya niatan untuk memerangi Nabi, ya, punya niatan untuk merusak Nabi, maka niat mereka ini digagalkan oleh Allah, atau fa'ahallah. Ya, mereka berkali-kali, ya, punya niat jahat, ingin membunuh Nabi, ingin mengikat Nabi, tetapi usaha-usaha mereka selalu digagalkan oleh Allah, gagal dan gagal. Wa yas'auna, dan selalu berusaha mereka fil ardi, di bumi,
fasadan, pada kerusakan, dan mereka selalu ya usaha untuk bikin kerusakan, bikin kekacauan mereka. Maunya begitu mereka itu, orang Yahudi. Padahal wallah itu la yuhibbul, Allah nggak suka al-mufsidin, kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Berarti mereka adalah orang yang tidak disuka oleh Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat dan barakah. Semoga Allah menetapkan kepada kita semuanya di dalam hidayahnya, dalam keimanannya, dan kita mati keadaan husnul khotimah. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah membarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.